Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Stefania Gabriela Mones, NIM 20120039. Oke baik, jadi pada modul 1 ini kita akan belajar tentang Node.js. Pokok bahasan dalam modul ini mencakup penjelasan fitur-fitur di dalam Node.js, seperti jenis-jenis aplikasi yang menggunakan Node, cara install Node.js di lingkungan Windows, cara menggunakan interpreter Node.js, cara interaktif, cara membuat serta menjalankan aplikasi di dalam Node.js. Oke. Apa itu Node.js? Jadi Node.js juga kadang hanya disebut Node saja. Adalah lingkungan atau platform untuk mengeksekusi kode-kode yang ditulis dalam JavaScript yang disebut JavaScript Runtime Environment. Dalam melaksanakan tugasnya, Node.js menggunakan F8. F8 itu merupakan mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. F8 itu sendiri bertugas mengubah kode JavaScript ke dalam bentuk bytecode. Jadi, file bytecode ini yang nantinya akan dieksekusi oleh Node.js. Proses eksekusi terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan eksekusi terhadap kode JavaScript secara langsung. Untuk melihat bytecode yang dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi strap datar 2 kali, print strap datar bytecode. Pada saat mengeksekusi aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js misalnya seperti berikut. Simbol $, Node, strap datar 2 kali, print strap datar bytecode f.js. F8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google Chrome. Masing-masing aplikasi web browser memiliki mesin JavaScript yang berbeda-beda. Yang pertama di sini Mozilla Firefox. Itu menggunakan SpiderMonkey atau Safari menggunakan JavaScript code dan Google Chrome menggunakan F8. Mesin F8 inilah yang juga digunakan oleh Node.js. Melalui Node.js, kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat semua tipe aplikasi, baik yang berupa aplikasi konsol atau command line interface, aplikasi berbasis GUI, aplikasi web, aplikasi mobile, aplikasi Android, aplikasi untuk sistem kontrol dan akses perangkat keras. Node.js pertama kali dibuat oleh Ryan Dahl pada tahun 2009 dan pada saat itu hanya dapat dijalankan dalam sistem operasi Linux. Namun, saat ini Node.js sudah dapat digunakan di lingkungan Windows, Mac, dan beberapa varian Unix lainnya. Meskipun Node.js awalnya ditujukan untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan jaringan komputer, tetapi pada kenyataan saat ini, Node.js lebih banyak digunakan dalam proses pengembangan aplikasi web. Node.js diyakini dapat memproses permintaan-permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser dalam jumlah besar dengan performance yang baik. Karena alasan inilah, Node.js mulai banyak digunakan oleh para pengembang aplikasi web sebagai alternatif dari bahasa pemrograman lain seperti PHP,
Python, Ruby, dan R. Selanjutnya, kita beralih ke jenis-jenis aplikasi yang dapat dibuat menggunakan Node.js. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dengan adanya Node.js, JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang multifungsi. Berikut ini adalah jenis-jenis aplikasi yang dapat dikembangkan menggunakan Node.js. Yang pertama itu aplikasi konsol atau CLI atau Command Line Interface, yaitu aplikasi yang berbasis teks dan dijalankan melalui terminal Linux Shell maupun Command Prompt jika Anda menggunakan Windows. Kemudian aplikasi GUI, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI, kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga, misalkan Node-Kit atau Node.js dan Kit, Wxnode atau Node.js dan Wxget, Node.gtk atau Node.js dan GTK+. Ada juga modul yang mengizinkan untuk membangun aplikasi GUI hanya dengan memanfaatkan teknologi JavaScript dan HTML, misalnya nw.js dan Electron. Berikut aplikasi web, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan web server yang dieksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser. Aplikasi untuk IoT atau Internet of Things dan robotika, yaitu aplikasi yang secara khusus ditujukan untuk mengakses perangkat keras. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita juga perlu memasang modul tambahan yang digunakan oleh pihak ketiga. Modul paling populer yang digunakan untuk keperluan ini adalah Johnfire. Dengan modul ini, kita dapat mengontrol perangkat keras seperti sensor dan lain-lain yang terhubung dengan papan mikrokontroler tertentu. Kemudian aplikasi untuk perangkat mobile, yaitu aplikasi yang berjalan di dalam smartphone maupun tablet PC. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita perlu menggunakan framework lain, misalkan React Native Framework yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi Android dan iOS. Oke, sekian adalah pengenalan Node.js.